Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfika, NIM 19920420015 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan. Sebelum kita jauh membahas permasalahan pendidikan, kita harus tahu masalah pemerataan pendidikan itu. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisasi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak di usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh bangsa negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempat belajar merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tersebut. Tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak garis geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Sulfika, yaitu bagian 2, rendahnya sarana fisik atau fasilitas. Nah, masalah pendidikan seperti ini biasanya terjadi karena pemerintah kurang memerhatikan apa yang dibutuhkan oleh para pendidik, sehingga banyak sekolah dan perguruan tinggi gedungnya rusak dan kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, dan buku pelajaran di perpustakaan tidak lengkap, dan pemerintah juga kurang meningkatkan anggaran pendidikan. Nah, masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Alokasi dana yang terhambat karena banyaknya kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan atau untuk membuat sarana prasarana di sekolah, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau oknum tertentu yang memakainya. Dan faktor lainnya adalah perawatan yang buruk biasa terjadi karena pihak sekolah tidak terlalu memerhatikan bagaimana caranya merawat sarana prasarana yang telah diberikan, sikap acuh tak acuh, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyak fasilitas sarana prasarana di sekolah rusak. Akhirnya, para pendidik banyak tidak nyaman merasakan menggunakan fasilitas sekolah karena kondisinya banyak yang rusak. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Nah, solusi yang harus dilakukan agar permasalahan sarana prasarana ini bisa diperbaiki adalah terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan pemerintah terpencil pun sekaligus, agar tidak terputusnya komunikasi untuk meningkatkan anggaran pendidikan
Seperti yang tertulis pada pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 4, anggaran pendidikan harus lebih ditambah lagi dari anggaran 20% APBN karena jumlah anggaran 20% APBN masih kurang untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Karena masih banyak daerah-daerah pelosok di Indonesia belum menikmati pendidikan dan mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan. Ini terjadi karena kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Kualitas guru di Indonesia yaitu banyaknya guru yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Banyak guru yang tidak dapat menggunakan alat-alat canggih seperti komputer dan alat bantu lainnya dalam pembelajaran, dan guru juga tidak menguasai materi yang digunakan untuk mengajarkannya kepada peserta didik. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ada 4, yaitu peran serta pemerintah sangat penting, sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru di Indonesia, seperti menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan fasilitas dan pelatihan khusus untuk guru-guru yang belum memenuhi standar sebagai guru profesional, memberikan intensif tunjangan bagi guru PNS maupun guru honorer. Selain itu, pelatihan penggunaan IT, informasi teknologi, bagi guru di Indonesia. Permasalahan pendidikan. Memang pada saat ini terasa sekali pendidikan begitu mahal. Lebih ironisnya lagi, sudahlah uang pendidikan tinggi, hasilnya atau mutunya dan kualitasnya konon menurun. Pemerintah sudah merencanakan biaya pendidikan gratis, bahkan wajib 12 tahun. Akan tetapi, biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis, seperti biaya perjalanan ke sekolah, membeli buku, seragam, dan peralatan sekolahnya tidaklah murah. Mereka masih memikirkan biaya selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal dibandingkan biaya pendidikan itu sendiri. Selain itu, biaya hidup yang semakin meninggi membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dibandingkan harus melanjutkan pendidikannya. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Nah, yang pertama, anggaran pendidikan dari APBN atau APBD paling tinggi. Bila korupsi atau kolusi atau nepotisme berakhir, maka insya Allah pendidikan di negeri ini akan sukses. Dengan demikian mungkin juga biaya pendidikan dapat ditekan. Mungkin kita tidak merasakan biaya pendidikan itu mahal karena tidak akan banyak lagi pungutan-pungutan di luar sana yang sudah diatur pemerintah atau yayasan. Dan yang kedua yaitu kepada mereka yang rajin dan cerdas, sudah seharusnya pemerintah memberikan beasiswa karena pendidikan akademis memang mahal, agar bisa menumbuhkan motivasi mereka untuk lebih giat belajar. Dan yang ketiga, kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk menginvestasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan pendidikan dan saya akan menjelaskan tentang permasalahan rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan seperti rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisik dan matematika siswa di Indonesia di dunia internasional sangat rendah.
Hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Anak-anak di Indonesia hanya mampu menguasai materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, dengan adanya permasalahan ini, terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan tersebut. Yang pertama, harusnya metode pembelajaran yang hanya mengerjakan hafalan kepada siswa diubah menjadi metode bersifat student center atau berpusat ke peserta didik. Yang kedua, di sini juga harus ada kerjasama yang bagus antara guru dengan orang tua murid, karena dengan adanya komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua murid akan mempermudah pertukaran informasi untuk menunjang prestasi belajar murid. Yang ketiga adalah siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat adalah masyarakat aktif tempat belajar siswa. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.